Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rumus cos A plus B dan cos A min B saja ya. Jadi untuk sin A plus B dan sin A min B maupun tan A plus B dan tan A min B pada video selanjutnya. Oke anak-anak, pada rumus cos A plus B dan cos A min B yang kita gunakan adalah cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Sedangkan untuk cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Oke ya, anak-anak nampak di sini bahwa untuk penjumlahan hasil sama dengan pengurangan di sini ya, beda tanda ya. Untuk pengurangan penjumlahan ya, perlu diingat polanya adalah seperti itu. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, jika diketahui cos 60 derajat itu sama dengan setengah dan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, tentukan hitunglah nilai dari cos 105 tanpa menggunakan kalkulator ya, hanya menggunakan rumus penjumlahan maupun rumus pengurangan. Langsung kita uraikan anak-anak. Cos 105 itu apa nak? Cos 105 itu bisa diperoleh dari cos 105 itu kan bisa diperoleh dari 60 ditambah 45, iya kan? Nah, 60 ditambah 45 kan 105. Sekarang cos 60 plus 45 itu kita uraikan seperti halnya yang atas ya, cos A plus B. Jadi 60 itu dianggap A, 45 itu kita anggap B. Sehingga mengikuti pola yang ada, maka cos 60 plus 45 itu bisa diuraikan seperti yang atas ini ya. Jadi cos 60 dikalikan cos 45 dikurangi sin 60 derajat dikalikan sin 45. Oke ya. Anak-anak, cos 60 masih ingat ya? Cos 60 itu berapa? Setengah ya. Dikalikan cos 45 berapa anak-anak? Cos 45 itu setengah akar 2 ya. Dikurangi sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Dikalikan sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, kita kalikan setengah dikalikan setengah, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4 akar 2 dikurangi 1 kali 1 1, 2 kali 2 4 akar 3 kali akar 2 akar 6. Oke ya. Ini masing-masing memiliki 1/4. Kita sederhanakan jadi 1/4 akar 2 min akar 6 seperti ya. Jadi 1/4 kali 2 akar 2 itu 1/4 akar 2. 1/4 dikalikan min 6 adalah min 1/4 akar 6. Jadi nilai dari cos 105 derajat adalah 1/4 kali akar 2 min akar 6. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2, jika diketahui cos A itu sama dengan 2/3 ya. Kemudian cos B itu 3/5, di mana A dan B itu sudutnya lancip ya, sudut lancip. Maka tentukan nilai dari cos A plus B. Oke, cos A plus B. Anak-anak,
untuk menentukan cos A plus B, meskipun di sini sudah cos A ada nilainya, cos B ada nilainya, tidak bisa kita langsung menghitung bahwa cos A plus B itu jadi 2/3 ditambah 3/5. Itu salah jawabannya anak-anak ya. Tapi kita tetap harus menggunakan kaidah bahwa cos A plus B itu hasilnya adalah cos A kali cos B dikurangi sin A sin B. Oke, jadi untuk menentukan cos A cos B ini kita tetap menggunakan, kita harus mencari dulu sin A-nya berapa dan sin B-nya berapa. Di sini cos A dan cos B kan sudah diketahui, di sini dan di sini diketahui. Maka kita harus mencari sin A-nya berapa, sin B-nya berapa. Oke anak-anak, kalau A dan B itu sudut lancip, sudutnya lancip, maka itu kan berada di kuadran 1 anak-anak ya. Perlu diingat, kalau kuadran 1 itu semuanya positif, nilai dari cos positif, nilai dari sin positif, dan nilai dari tan juga positif. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari sin A dan sin B. Kita coba cos A 2/3. Masih ingat ya anak-anak, cos itu apa? Cos itu apa? Samping miring ya. Anggap di sini A karena sudutnya itu lancip A ya. Cos A, cos itu apa? Samping miring. Ini ada sudut A. Sampingnya adalah ini itu depan anak-anak ya. Depan, di depan sudut. Kemudian ini di samping sudut dan ini miring. Miring itu apa? Di depan sudut siku-siku. Oke ya, depan sudut siku-siku. Ini samping anak-anak ya. Ini 2, berarti cos A itu kan samping miring. Oke, berarti kita harus nyari nyari di depannya dulu berapa panjangnya ini. Oke, selanjutnya cos B. Nah, di sini ada sudut B juga. Ini ada siku-siku, berarti sama, ini depan, ini samping, ini miring. Sedangkan cos tadi apa? Samping miring, sampingnya 3, miringnya 5. Oke anak-anak, dengan menggunakan rumus Pythagoras kita mencari sisi tegaknya atau depan sudut ini ya. Kalau mencari depan yang pendek, salah satunya ini dan ini, itu mengurangkan. Jadi 3 kuadrat 9 dikurang 2 kuadrat. 9 dikurangi 4 adalah 5. Maka tegaknya ini adalah akar 5 ya. Oke, untuk yang ini miring ya, mencari sisi tegaknya, berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 3 kuadrat itu 9. 25 dikurangi 9 adalah 16. Maka akar 16. Akar 16 itu berapa? 4. Akar 16 sama dengan 4. Sisi tegaknya ini adalah 4. Oke anak-anak, jadi kita bisa menentukan sin A. Sin A, sin itu apa? Depan miring. Jadi akar 5/3 biasanya bisa ditulis 1/3 akar 5. Oke ya. Kemudian untuk B, sin B berapa? Sin B depan miring, jadi 4/5. Oke, seperti itu. Sehingga kalau sudah semuanya terpenuhi, cos A ada, cos B ada, sin A ada, sin B ada, bisa kita tentukan nilai dari cos A plus B. Nah, cos A plus B itu tadi apa rumusnya? Cos A plus B rumusnya adalah cos A dikali cos B. Kalau plus berarti min ya, min sin A kali sin B. Oke, cos A berapa? Cos A 2/3.
cos B berapa? 3/5 dikurangi sin A berapa? Sin A 1/3 × 5 dikalikan sin B berapa? 4/5. Oke ya, 2/3 dikali 3/5 bisa dicoret ya, jadi 2/5 dikurangi 1/3 akar 5 dikali 4/5 berapa anak-anak? 1/3, jadi 4 per 1 kali 4 4, 3 kali 5 15 akar 5, iya kan? Oke, kita samakan penyebutnya, sama-sama 15 ya, sama-sama 15, berarti 15 dibagi 5 itu berapa? 3 kali 2 6 dikurangi 15 dibagi 5 1 kali 4 4 akar 5 ya, seperti itu ya. Inilah jawabannya 6-4/5/15 anak-anak. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nomor 3 adalah jika diketahui tan X itu sama dengan min 4/3 ya, kemudian tan Y sama dengan 7/24, yang mana X itu antara 90, X itu antara 90 derajat sampai 180 derajat, dan Y itu antara 180 derajat dan 270 derajat. Tentukan nilai dari cos X min Y. Oke ya, sedikit berbeda dari soal nomor 2. Nomor 2 ini diketahui bahwa X dan Y, tannya ada nilainya, tapi X nya ini rentangnya dari sudutnya itu antara 90 sampai 180. Itu berarti sudut X ini berada di kuadran 2 ya, kuadran 2. Sedangkan untuk sudut Y mulai dari 180 sampai 270, maka itu berada di kuadran 3. Ingat anak-anak, untuk kuadran 1 itu yang positif semuanya sin cos tan, sedangkan untuk kuadran 2 yang positif hanyalah sin. Yang positif hanyalah sin. Sedangkan di kuadran 3 yang positif hanya sudut tan. Ya, oke. Maka di sini terlihat ya, tan X itu, X kan antara 90 sampai 180 itu kan yang di kuadran 2, yang positif hanya sin. Maka nilai tannya negatif, seperti itu loh. Jadi X ini kan berada di kuadran 2. Lah di kuadran 2 itu yang positif hanya sin, maka nilai tan adalah min, negatif. Oke, kita lihat yang Y itu kan yang positif, Y ini kan terletak di kuadran 3. Yang terletak di kuadran 3 yang positif hanya tan. Di sini tan berarti nilainya adalah positif. Oke, tentukan cos X min Y. Tetap anak-anak, untuk menentukan cos X min Y berarti kita harus mencari cos X nya berapa, cos Y nya berapa, sin X nya berapa, sin Y nya berapa. Kita tentukan dengan menggambar seperti yang tadi ya. Tan ya, tan ini X ya, X. Kita lihat nilainya saja, tanda minusnya ini bukan berarti min 4 gitu, bukan ya.
Min ini menunjukkan bahwa di kuadran 2 yang positif hanya sin ya. Angkanya tetap. Tan itu apa anak-anak? Tan adalah depan samping. Jadi depannya 4, sampingnya 3. Seperti itu. Sedangkan untuk yang Y ya. Untuk yang Y, tan adalah 7/24. Jadi depannya 7, sampingnya 24. Oke. Sama anak-anak dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita tentukan sisi miringnya. Untuk menentukan sisi miring, kita jumlahkan. Jadi 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi 9 ditambah 16 itu kan 25. Maka akar dari 25 adalah 5. Seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan rumus Pythagoras juga. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, maka akan diperoleh sisi miringnya 625, yaitu akarnya 25. Oke. Dari sini kita bisa menentukan cos A, cos B, ini cos X, cos Y, sin X, sin Y. Oke. Coba cos X. Cos X itu apa, Nana? Cos itu apa? Samping miring 3/5. Oke. Perlu diingat anak-anak, X-nya tadi di kuadran berapa? X-nya berada di kuadran 2. Yang positif hanya sin saja. Ini loh cos. Berarti nilainya adalah negatif. Ya. Cos X nilainya negatif min 3/5. Sekarang kita mencari cos Y. Cos Y berapa? Cos Y samping miring 24/25. Y itu kuadran 3. Yang positif hanya tan. Maka nilai cos adalah negatif juga. Cos Y ada, cos X, cos Y ada. Sekarang kita mencari sin X. Sin X. Sin itu apa? Depan miring 4/5. Depan per miring. X itu kuadran 2. Yang positif hanya sin. Nah, di sini sin, maka nilainya positif. Oke ya, jadi sin X 4/5. Tidak, bukan min 4/5. Kalau maka salah. Sekarang sin Y. Sin Y itu apa? Sin itu depan miring 7/25. Y itu kuadran 3. Kuadran 3 yang positif hanya tan. Sedangkan di sini yang diminta adalah sin, maka nilainya adalah negatif. Setelah diketahui cos X, cos Y, sin X, dan sin Y, kita bisa mencari cos X min Y dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi cos X min Y itu sama dengan cos X dikalikan cos Y dijumlahkan. Oke anak-anak ya. Kalau pengurangan hasilnya dijumlahkan sin X dikalikan sin Y. Oke. Cos X nilainya cos X berapa? Cos X min 3/5 dikalikan cos Y nilainya berapa? Min 24/25. Oke ya. Ditambah sin X, sinnya berapa? 4/5 dikalikan sin Y min 7/25. Oke, kita kalikan saja. Min 3 kali min 24. Berapa anak-anak? Min 3 kali min 24, ini 6, itu 72/125 ya. Min kali min plus, kemudian dijumlahkan dengan ini plus kali min itu min ya. 4 kali 7 itu 28.
per 5 kali 25 125. Sehingga 72 dikurangi 28 hasilnya adalah 44 per 125. Jadi seperti itu ya anak-anak, tidak terlalu sulit. Kalian harus ingat bahwa yang positif di kuadran 1 itu semua sin, cos, tan, dan kebalikannya ya. Kemudian yang positif di kuadran 2 itu sin saja, dan kemudian yang positif di kuadran 3 itu tan saja. Yang positif di kuadran 4 adalah cos saja. Ya anak-anak, demikian video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.